Halo Teknolovers, Amerika Serikat kembali melakukan operasi anti-narkotika di perairan internasional pada awal September yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Sejak operasi pertama, total 17 orang yang dituduh menyelundup narkoba telah tewas tanpa proses pengadilan. Dalam pernyataan di thread sosial, Trump menyebut 3 korban terbaru sebagai narkoteroris dan mengklaim intelijen memastikan kapal mereka membawa narkotika. Namun, kelompok HAM mengecam tindakan ini sebagai eksekusi di luar hukum. Sementara Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengecam Washington dan menuding serangan tersebut sebagai upaya penggulingan rezim. Serangan ini terjadi di tengah peningkatan besar kehadiran militer AS di kawasan Karibia Selatan. Laporan at Third World menyebut 5 jet tempur F-35 mendarat di Puerto Rico pada akhir pekan, menyusul perintah Trump untuk mengirim 10 pesawat siluman itu. Ketegangan ini mencuat di tengah jurang besar kekuatan militer kedua negara. Lantas, bagaimana perbandingan kekuatan militer kedua negara tersebut? Amerika Serikat, superpower global dengan militer terdepan di dunia, dan Venezuela, sebuah negara Amerika Latin dengan angkatan bersenjata skala kecil, semakin sering dibandingkan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Karibia dan Amerika Selatan. Dalam video ini, kita akan membedah perbandingan kekuatan militer kedua negara berdasarkan personil, persenjataan setiap matra, darat, udara, laut, serta anggaran pertahanan dan beberapa implikasi strategisnya. Personil dan anggaran pertahanan. Pertama, mari kita lihat jumlah personil dan anggaran pertahanan, dua aspek fundamental dalam kekuatan militer. Amerika Serikat. Menurut globalmilitary.net, Amerika Serikat memiliki total personil militer aktif sekitar 1.395.000 orang, cadangan sekitar 806.700 orang, total kekuatan sumber daya manusia mencapai jutaan prajurit siap tempur di seluruh dunia. Lebih dari itu, AS juga secara konsisten mengalokasikan anggaran pertahanan terbesar di dunia, yaitu mendekati 997,3 miliar US dollar pada 2025 menurut statistik ekonomi dan anggaran global, angka yang jauh melebihi hampir semua negara lain. Venezuela. Sementara itu, Venezuela memiliki jumlah personel jauh lebih kecil. Menurut globalmilitary.net, Venezuela memiliki sekitar 343.000 personil aktif dan hanya 8.000 cadangan. Analisis lain menunjukkan bahwa Venezuela memobilisasi lebih banyak pasukan selama latihan besar-besaran, dengan pernyataan resmi tentang pengerahan hingga ratusan ribu tentaranya. Dari sisi anggaran, Venezuela menghabiskan sekitar 763,6 juta US dollar untuk pertahanan, atau hanya sebagian kecil dari apa yang dibelanjakan AS. Personel aktif Amerika Serikat kurang lebih 1,4 juta versus Venezuela kurang lebih 343.000. Anggaran pertahanan AS hampir 1 triliun US dollar versus Venezuela kurang dari 1 miliar US dollar. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan luar biasa dalam skala, sumber daya, dan kapasitas dukungan logistik kedua negara. Kekuatan darat atau land force. Berikutnya, kita bandingkan kekuatan darat, domain inti yang meliputi personel, tank, kendaraan lapis, dan artileri. Amerika Serikat, militer AS memegang sejumlah besar persenjataan darat modern. Menurut salah satu laporan akademik yang menggunakan statistik Global Firepower 2025. Tank tempur utama atau MBT sekitar 6.289 unit Abrama. Kendaraan lapis baja kurang lebih 39.353 unit. Artileri bergerak atau SPG kurang lebih 1.456 unit. Artileri derek kurang lebih 2.740 unit. Peluncur roket MLRS kurang lebih 1.366 unit. Selain itu, AS memiliki sistem rudal balistik, drone darat, dan jaringan logistik global yang memungkinkan personel bergerak cepat ke berbagai teater operasi. Venezuela, menurut Military Power Ranking dan data gabungan, tank tempur utama Venezuela memiliki sekitar 700 unit tank T-72B1 dan varian.
Armored Fighting Vehicle atau AFVS sekitar 1.500 plus unit kendaraan lapis. Artileri, TOW plus SPG sekitar 600 plus unit total menurut penghitungan terbaru. Multiple Launch Rocket System atau MLRS sekitar 100 plus unit. Perbandingan darat. Tank AS 6.289 versus Venezuela 700. Armor Vehicle AS 39.353 versus Venezuela 1.500 lebih. Artileri dan roket. AS memiliki jumlah artileri SPG atau MLRS jauh lebih banyak dan modern dibanding Venezuela. Analisis singkat. AS secara mutlak mendominasi di darat, tidak hanya kuantitas tetapi juga teknologi, mobilitas, dan dukungan logistik. Venezuela dengan kekuatan darat yang relatif kecil dan sebagian besar perlengkapan Soviet atau Rusia era lama, terbatas pada pertahanan teritorial dan mobilisasi regional. Kekuatan udara atau air power. Selanjutnya kita bahas domain udara yang sering menjadi pembeda dalam konflik modern. Amerika Serikat, AS mendominasi udara global dengan salah satu armada terbesar dan paling canggih di dunia. Total pesawat militer AS sekitar 13.043 unit, termasuk di dalamnya 3.308 unit pesawat tempur, serta armada helikopter lebih dari 5.496 unit dan pesawat pendukung misi khusus yang sangat beragam. Pesawat tempur canggih seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning menjadikan AS unggul dalam superioritas udara. Seluruh angka ini menunjukkan dominasi udara yang luar biasa. Sementara itu, kekuatan udara Venezuela jauh lebih kecil. Total pesawat militer mencapai sekitar 228 hingga 280 unit menurut berbagai perbandingan, termasuk pesawat tempur, transport, dan helikopter. Dari jumlah itu, hanya sekitar 54 hingga 80 unit pesawat tempur, Su-30 MKV, F-16AB model lama, dan 74 hingga 100 helikopter. Banyak platform udara Venezuela sudah tua atau mengalami masalah operasional karena kendala suku cadang dan pelatihan. Perbandingan udara. Total aircraft AS 13.043 versus Venezuela 228 hingga 280. Combat aircraft AS 3.000 versus Venezuela kurang lebih 100. Helikopter AS lebih dari 5.400 versus Venezuela kurang dari 100. Analisis udara. Kuantitas dan teknologi pesawat AS secara mutlak mengungguli Venezuela. AS mampu mendukung operasi udara global dan proyeksi kekuatan jarak jauh. Sedangkan Venezuela hanya mempertahankan angkatan udara kecil untuk pertahanan total. Kekuatan laut atau naval power. Domain laut juga menjadi arena penting perbandingan kekuatan kedua negara. Amerika Serikat, negara ini memiliki salah satu angkatan laut terkuat di dunia dengan sekitar 471 kapal perang dan kapal pendukung, termasuk 11 kapal induk dan 69 kapal selam nuklir. Armada kapal perang modern, destroyer, kapal menjelajah, kapal amfibi, dan kapal logistik yang tersebar di seluruh dunia. Dominasinya di laut memberi AS proyeksi kekuatan global di berbagai samudra. Venezuela memiliki angkatan laut yang relatif kecil, sekitar 34 kapal perang, patroli, dan dukungan laut menurut perbandingan statistik, termasuk beberapa kapal selam, kapal patroli, korvet, tetapi tidak ada kapal induk atau kapal perang besar. Naval Assets AS 471 versus Venezuela 34. Analisis laut. Kemampuan maritim AS jauh melampaui Venezuela. AS mampu menjalankan operasi laut global, pertahanan strategis, dan proyeksi kekuatan di berbagai kawasan. Venezuela hanya memiliki kemampuan laut regional terbatas, terutama patroli perairan pesisir. Strategi, teknologi, dan doktrin. Angka-angka di atas memberi kita gambaran kuantitatif, tetapi strategi dan teknologi juga menentukan efektivitas militer. Fokus pada proyeksi kekuatan global, dominasi udara, pertahanan maritim canggih, dan kemampuan operasi lintas teater. Militer AS sangat modern dengan teknologi mutakhir, komando terintegrasi, satelit ISR, dan kemampuan cyber.
Keikutsertaan dalam aliansi seperti NATO juga memperkuat interoperabilitas dan kemampuan multinasional. Venezuela. Militer Venezuela lebih fokus pada pertahanan wilayah domestik dan stabilitas internal. Banyak peralatan masih berbasis platform era lama atau Soviet Rusia asing, dengan pemeliharaan dan kesiapan operasional terbatas karena kendala ekonomi dan sanksi. Venezuela juga mengembangkan strategi asimetris dengan milisi dan latihan besar-besaran, terutama di tengah ketegangan regional. Implikasi dan skenario hipotetik. Bagaimana jika kita membayangkan skenario hipotetik terjadinya konflik antara AS dan Venezuela? AS dengan dominasi udara dan laut kemungkinan besar bisa memulai kampanye operasi koalisi dengan mudah, memanfaatkan kapal induk, jet tempur canggih, dan logistik proyeksi jarak jauh. Venezuela, dengan peralatan yang lebih tua dan skala kecil, akan sangat bergantung pada strategi darat bertahan, milisi cadangan, dan operasi asimetris untuk mempertahankan wilayahnya. Ketegangan telah meningkat di kawasan Karibia dengan pengerahan armada AS dan latihan besar di Venezuela sebagai respon. Skenario ini menunjukkan bahwa imbangan kekuatan konvensional sangat condong ke pihak AS, sedangkan Venezuela lebih mungkin memilih strategi bertahan jangka panjang dan diplomasi untuk menghindari konfrontasi langsung. Kesimpulan dari perbandingan militer Amerika Serikat versus Venezuela 2025 adalah sebagai berikut. Amerika Serikat memiliki sumber daya militer terbesar di dunia dalam personel, udara, laut, dan darat. Anggaran pertahanan mencapai hampir 1 triliun US dollar, mendukung teknologi mutakhir dan kemampuan proyeksi global. Venezuela, militer jauh lebih kecil secara kuantitas dan kapabilitas, fokusnya pada pertahanan regional dengan peralatan lama dan anggaran yang terbatas. Perbandingan ini menunjukkan betapa lebar jurang kekuatan antara dua angkatan bersenjata, satu sebagai pilar militer global dan satu lagi sebagai kekuatan pertahanan regional yang terbatas.